Assalamualaikum, halo, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Devi Permatasari dengan NPM 2020141529. Aku dari Fakultas Universitas Indah dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Selamat menonton! Please, diri sendiri harus bisa. Hari ini harus selesai, oke? Mantap. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan persiapkan bukunya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Dan sekarang kalian cek di sebelah kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk, teman-teman? Alhamdulillah. Semuanya masuk ya. Berarti di sini hadir semua sekitar 20 orang ya. Pelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang investasi. Coba dibuka dulu bukunya. Pertama-tama Ibu akan membahas tentang pengertian investasi. Ayo, ada yang tahu nggak pengertian investasi itu apa? Coba nih Ibu tanya ya, satu orang aja nih, kalau nggak dibaca deh bukunya, kan ada di situ. Coba Ibu tanya sama Intan, coba jawab dulu, pengertian investasi itu apa? Betul, investasi adalah penanaman modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan bisa berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Nah, tapi Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih pengertian investasi berdasarkan teori ekonomi? Anak-anak, gak ada yang tahu ya, berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pengertiannya itu apa ya? Nah, Ibu jelasin ya, berarti investasi itu pembelian dari barang yang tidak dikonsumsi akan tetapi digunakan untuk produksi yang akan mendatang. Apa sih produk-produk yang investasi gunakan atau yang tersedia? Yaitu yang pertama adalah tabungan. Ayo, anak-anak dari kecil sampai sekarang, sampai dewasa ini, ada yang udah punya tabungan atau belum? Apakah belum punya tabungan nih? Apakah sudah belajar tabungan? Terus yang kedua adalah deposit. Yang ketiga adalah reksadana. Yang keempat adalah obligasi. Dan yang kelima adalah saham. Dan yang keenam adalah emas. Hayo anak-anak. Berarti anak-anak pasti udah dikasih ibunya untuk dikasih emas seperti anting, ya kan? Cincin, gelang, atau yang lainnya. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah properti. Oke anak-anak, sekarang di sini udah paham ya apa itu investasi berdasarkan investasinya dan berdasarkan teori ekonomi. Nah, Ibu sekarang pengen tanya nih, karena investasi itu nggak bisa berjauh-jauhan dari perekonomian. Tanpa investasi, suatu perusahaan atau kegiatan perekonomian itu tidak bisa berjalan dengan baik anak-anak. Yang pertama kan pengertian investasi. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi investasi. Yuk kita jabarin, yuk kita baca sama-sama yuk. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi investasi adalah tingkat bunga yang rendah mendorong investasi. Yang kedua adalah iklim usaha dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor ekonomi membentuk ekspektasi positif untuk mendorong terjadinya investasi. Yang ketiga adalah tingkat permintaan tinggi, kapasitas yang terpakai rendah, disertai pertumbuhan yang tinggi yang mendorong investasi. Yang keempat nih adalah pertumbuhan permintaan
sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang mendorong investasi. Yang kelima nih, kebijakan perpajakan dengan pengurangan pendapatan kena pajak. Sekarang tahu kan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Kita lanjut ya. Oke teman-teman, setelah kita tahu pengertian, terus yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, dan yang sekarang adalah jenis-jenis investasi. Nah, yang pertama nih adalah jenis-jenis investasi adalah autonomous investment dan included investment. Autonomous investment adalah investasi yang bergerak sendiri, misalnya dan biasanya dilakukan oleh pemerintah, misalnya pembuatan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Terus, pengertian included investment adalah investasi yang didorong oleh pemerintah. Terus yang kedua dari jenis investasi adalah public investment dan private investment, adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dan sifatnya resmi. Sedangkan private investment adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Jadi beda ya teman-teman. Oke anak-anak, setelah kita tahu jenis-jenis investasi, selanjutnya adalah peranan investasi. Yang pertama adalah investasi sektor publik, yang kedua adalah investasi swasta, yang ketiga adalah nilai investasi, yang keempat adalah investasi luar negeri. Yang pertama nih, investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk serta menurunkan tingkat kemiskinan. Yang kedua adalah investasi swasta, secara umum berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan. Yang ketiga adalah nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sektor industri menjadi primadona yang menyerap investasi. Yang keempat adalah investasi luar negeri, berpengaruh nyata terhadap persediaan kesempatan kerja dan berpendapat per kapita. Oke anak-anak, selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kita tahu peranan investasi, sekarang adalah fungsi investasi. Nah, coba anak-anak buka dulu bukunya dan lihat di situ ada grafiknya. Nah, Ibu pengen jelasin nih, fungsi investasi itu dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu sejajar dengan sumbu datar dan bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang artinya makin tinggi pendapatan nasional akan semakin tinggi juga investasinya. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan adalah investasi otonomi. Dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi berpengaruh. Jadi kalian tahu kan perbedaan antara dua investasi tersebut? Baik anak-anak, setelah kita tahu ternyata fungsi investasi dibentuk menjadi dua perbedaan ya. Nah, selanjutnya adalah kurva permintaan investasi, merupakan kurva tempat kedudukan titik kombinasi jumlah investasi pada berbagai tingkat bunga. Maksudnya apa? Kurva ini memiliki kemiringan negatif, yang artinya apabila suku bunga turun maka investasi akan meningkat, dan sebaliknya apabila suku bunga meningkat maka investasi akan berkurang. Seperti itu ya anak-anak. Berdasarkan fungsi dan kurva investasi di samping ibu ini, maka investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun demikian, ada faktor lain loh yang tidak boleh kalah pentingnya bagi seseorang untuk memutuskan ingin berinvestasi atau tidak. Faktor yang menentukan keputusan berinvestasi adalah tingkat pengembalian modal yang biasa disebut dengan RR atau Rate of Return. Ada 3 kemungkinan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, apabila RR lebih besar dari investasi, maka investasi dapat dilakukan. Yang kedua, apabila RR sama dengan investasi, maka investasi dapat dilakukan atau tidak, tergantung dari prospek usaha dan di masa yang akan mendatang, dan tergantung juga dari investornya. Yang ketiga adalah bila RR kurang dari investasi, maka investasi tidak dapat dilakukan. Kesimpulannya adalah investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan mendatang, yang didukung dengan faktor, jenis, peran, dan fungsi investasi. Baik anak-anak,
kesimpulannya adalah investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna Kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.